إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin sidang Jumat Jamaah Masjid Al-Muslimun, semoga sama-sama kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak bosan-bosannya selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita berada di penghujung di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Dan besok hari kita akan memasuki maghrib, nanti kita akan memasuki tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga kita selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluarga beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Khatib juga mengingatkan kepada diri hati pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, ujar Rasulullah, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu, dan seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya wasa'a amalu, dan buruk amalnya. Tentu hadis sekalian, hadis ini mengingatkan kepada kita di majelis ini maupun di mana saja kaum muslimin, sebenarnya kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang terlahirkan dalam keadaan Islam atau sebelum kita dilahirkan sudah Islam, tentu hadirin sekalian, bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita berperilaku yang baik, atau beramal yang baik, atau berbuat apakah yang kita laksanakan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu tidak menyalahi daripada koridor agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Amal kita yang baik tentunya sekarang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana umur kita gunakan, kemana kaki kita gunakan, kemana mata kita gunakan, dan amal yang kita sehari-hari dari tidur kita sampai kita tidur kembali itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tiada akhir hidup kita kecuali kita menginginkan wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana kalau kita ingin wafat kita husnul khotimah, tapi perbuatan kita perbuatan yang selalu melanggar aturan-aturan Allah, atau kita selalu berbuat bid'ah yang tidak sesuai apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bukan umat Muhammad. Bagaimana makan kita, bagaimana tidur kita, semua amaliyah kita, apakah sudah mencontoh kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin sedang Allah, hari ini masih ada saudara-saudara kita yang makan tidak sesuai dengan sunnah, makan minum berdiri, mencocok pentol berdiri. Nauzubillah min dzalik. Rezeki yang di hadapan kita merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita menggunakan atau melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai rezeki yang ada di hadapan kita makan tidak sesuai dengan sunnah. Lihat aja sekalian di jalan, di depan-depan masjid ada orang jual pentol, cocok pentol makan. Kadang-kadang tangan kiri tidak pakai bismillah. Ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama tidak pakai bismillah, yang kedua tidak duduk. Hadirin, ini kadang-kadang menjadi fenomena pada saat ini di tempat kita ataupun di lingkungan kita. Bayangkan sekalian, kalau kita merasakan bagaimana ketika kita datang ke pengantenan pada saat di hotel penuh, siapa yang berdiri itu? Saudara-saudara kita kaum muslimin. Itu hanya persoalan kecil yang barangkali harus kita rubah dari sekarang. Banyak lagi persoalan besar, perbuatan syirik yang masih dilakukan oleh sebagian besar umat Islam. Bagaimana mereka cara berdoa kepada Allah? Kalau toh memang betul di video itu orang ketika memuji Rasul dan sebagainya dalam suatu tempat masjid, semacam joget-jogetan atau semacam lupa dengan Allah, ini hal yang tak perlu kita lakukan. Kita meminta kepada Allah dengan khusyuk, memohon kepada Allah dengan lirih. Itulah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan khusyuk, dengan aturan-aturan yang sudah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Adakah masih orang yang menuhankan keris? Adakah masih orang yang menuhankan cincin? Adakah masih orang yang menuhankan kuburan? Betapa banyak saudara-saudara kita yang meminta ke kuburan, menaruh bermacam-macam benda agar mendapatkan manfaat. Nauzubillah min dzalik. Hal ini yang harus dilarang, harus ditinggalkan dari kehidupan kita. Maka jadi sekalian sudah dirahmatullah, ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, atau sudah perintah-perintah Allah kita lakukan, semua larangan Allah kita tinggalkan, insya Allah kalau semua kita lakukan dengan ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalian, sebaliknya janganlah kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Betapa tidak sekalian ketika orang selalu meminum minuman keras, selalu bermaksiat, ataupun mencari nafkah kita dengan jalan yang haram. Adakah orang yang mencari nafkah dengan jalan yang haram? Ada. Tentunya mereka dengan berbisnis yang dilarang oleh agama dan negara. Banyak orang yang ingin kaya dengan mencari jalan pintas, yakni dengan menjual sabu dan sebagainya, atau mengurangi takaran, mengurangi timbangan, berjualan tidak jujur. Hal ini yang harus kita tinggalkan dari kehidupan kita. Apa saja kegiatan kita, usaha kita, walaupun kecil, yang penting halal, yang penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah senangnya ketika orang yang meninggal itu berbuat maksiat setiap hari, minuman keras dan sebagainya di salah satu kampung ataupun salah satu RT, mereka meninggal dunia. Alangkah bahagianya
warga masyarakat sekitar ketika dia wafat. Akhirnya dia tidak mengganggu lagi. Tapi hadirin sekalian, ketika orang berbuat baik, ketika orang membangun masjid, membangun pesantren, membangun sekolah dengan tenaga, pikiran dan dana dan sebagainya, ketika orang itu meninggal dunia, pasti terngiang-ngiang seandainya ada si bapak dulu atau saat itu atau almarhum itu, begitu makmurnya masjid kita, mudahnya kita membangun masjid dan sebagainya, tapi beliau tidak ada. Tentu kita mendoakan yang orang yang sudah berjasa membangun masjid, kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang rahimakumullah. Maka itu sekalian, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Asr ayat 3 ayat 1 sampai 3, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah menyampaikan kepada kita wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ada orang yang tidak rugi, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mereka selalu saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita yang hadir pada saat ini, selain kita beriman kepada Allah dan juga kita beramal soleh, salat yang sudah diperintahkan kepada kita lakukan, puasa yang sudah diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, ditambahi dengan salat sunat lain sebagainya, ditambahi dengan puasa sunnah yang lainnya, dan juga bagaimana kita selalu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, puasa yang sudah diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemarin kita sudah melaksanakan puasa Arafah, tidak selama lagi kita akan melakukan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Disunahkan bagi kita terus menerus puasa Senin Kamis kita lakukan. Untuk apa sekalian? Untuk beramal salehah. Dan jangan lupa, kita hidup ini selalu saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Tidak ada seorang muslim barangkali selalu berada dalam kebaikan, di samping beramal soleh, di samping beriman beramal soleh. Jangan lepas kita saling menasihati. Ada di kampung kita orang yang barangkali berbuat maksiat, datangi dengan secara persuasif, bukan secara frontal, bukan secara membabi buta. Nasihati dengan baik, nasihati dengan bijak, ajak mereka kepada yang ma'ruf, cegah mereka kepada hal yang munkar. Ini salah satu kedisiplinan atau salah satu ciri seorang muslim dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan sekalian khotbah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita yang melakukan amal soleh dari sejak kita sudah berumur balik sampai dewasa ini, semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika nanti kita diwafatkan, mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Aku lupa astaghfirullahaladzim wa lisul muslimin wal muslimat bi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in katsiran. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man billah man hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa arda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salatan tardha wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyati a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina rasulika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.